Kemudian disebutkan sejumlah poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan itu. Yang pertama adalah honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun Di video kali ini kembali kita akan mengupas bocoran isi RUU ASN, isi kriteria P3K full-time dan part-time. Ada beberapa perbedaan yang nanti akan diputuskan. Di antaranya adalah terkait masa kerja 10 tahun bagi rekan-rekan honorer dan rekan-rekan yang dikontrak 5 tahun, serta mendapatkan jabatan struktural bagi yang khusus full-time saja. Info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini ada dua informasi yang saling berhubungan, di antaranya terkait panja RUU ASN berkenaan dengan paruh waktu dan full waktu. Di sini ada dua perbedaan dan ciri-cirinya ya. Dan satu lagi nanti menjelaskan tentang honorer yang bekerja di atas 10 tahun yang otomatis diangkat menjadi P3K full time. Baik, kita simak informasi pertama, bahwa penjelasan panja RUU ASN soal P3K paruh waktu dan full time serta syarat untuk mendapatkan pensiun bagi P3K. Informasi yang kita kutip dari laman JPNN ini menyebutkan bahwa rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bakal disahkan DPR dalam bulan ini. Nah, ini selamat ya Bapak Ibu. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini sangat dinantikan honorer dan ASN P3K maupun PNS. Sebab di dalam undang-undang ini ada harapan baru agar honorer yang masa pengabdiannya lama bisa diangkat menjadi ASN P3K maupun ASN PNS. Nah, ini nanti akan dijelaskan di dalam berita satu lagi berkaitan dengan informasi 10 tahun otomatis diangkat. Selanjutnya ditambahkan bahwa anggota Panja RUU ASN Komisi 2, M. Rizky Nizami, mengungkapkan bahwa RUU ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Tanpa RUU ASN ini, maka bisa dipastikan tidak ada lagi namanya honorer. Itu dikarenakan dalam PP nomor 49 itu menyebutkan bahwa tanggal 28 November nanti tidak ada lagi honorer. Namun ini nanti akan terbantahkan dengan adanya RUU ini. Ya, sebagaimana dijelaskan, agar ketentuan PP 49 ini tidak berlaku lagi, maka ada RUU ASN yang akan disahkan menjadi undang-undang pada bulan Agustus ini. Ya, selamat ya, mudah-mudahan saja ini nanti tidak ada kendala. Nah, disebutkan bahwa kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan Menpan RB dengan mengeluarkan surat edaran nomor sekian tertanggal 25 Juli. Ini tentang apa Bapak Ibu? Kemarin ya, tidak ada penghapusan. Kemudian yang kedua apa? Berkaitan dengan besaran honor yang tidak boleh dikurangi. Kemudian yang ketiga, terkait Pemda yang harus tetap menganggarkan gaji ataupun honor bagi rekan-rekan non-ASN. Kemudian disebutkan sejumlah poin penting dalam RUU ASN yang akan disahkan itu. Yang pertama adalah honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini ya syaratnya yang di atas 10 tahun. Bapak Ibu sekarang honorer sudah berapa tahun? Nah, nanti otomatis untuk membedakan Bapak Ibu masuk full time ataupun part time adalah pada masa kerjanya. Yang masa kerjanya minimal 10 tahun akan masuk pada full time, sedangkan yang part time adalah yang kurang dari 10 tahun. Kemudian yang kedua, ciri-ciri P3K full time. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti perjanjian kerjanya paling singkat adalah 5 tahun. Seperti kondisi P3K saat ini ya, itu 5 tahun. Kemudian jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun, yaitu 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka berarti ia adalah P3K penuh waktu dan yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Nah, jadi yang mendapatkan hak pensiun ini hanya P3K untuk yang full time. Selamat ya. Kemudian ciri-ciri ketiga, bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 2, struktural eselon 3, 2, dan eselon 1. Jadi untuk P3K full time ini mendapatkan kedudukan ya, seperti pejabat-pejabat juga mendapatkan jabatan struktural. Lalu bagaimana dengan P3K part-time? Nah, ini ciri-cirinya. P3K part-time nanti kontrak kerjanya hanya per tahun ya. Dan setiap tahunnya akan diperpanjang kembali. Tentu ini akan dinilai juga ataupun dievaluasi lagi. Di antara tenaga part-time itu adalah satpam, petugas kebersihan, sopir, di mana rekan-rekan ini semua akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya.
Kemudian ditambahkan juga bahwa dengan P3K paruh waktu, maka skema outsourcing juga batal dilaksanakan. Yang sebelumnya untuk satpam, petugas kebersihan, dan supir ini kan dipekerjakan oleh pihak ketiga. Nah, dengan adanya part-time ini, maka tidak ada lagi istilah outsourcing. Nah, merespon hal tersebut, Dewan Pembina Honorer Administrasi Nurbaiti memberikan apresiasi, artinya mendukung program ataupun rencana pemerintah terkait hal itu tadi. Namun dia tetap mewanti-wanti ya, agar turunan dari RUU ASN nanti yang akan disahkan menjaga kedudukan honorer ketika peralihan P3K paruh waktu maupun full time tadi. Jika honorer dengan masa kerja minimal 10 tahun bisa diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu, ini harus dikeluarkan dalam PP atau Permen PAN RB. Jadi memang harus ada aturannya Bapak Ibu, agar rekan-rekan yang minimal masa kerja 10 tahun ini benar-benar memiliki payung hukum. Kemudian ditambahkan kalau bisa juga jangan banyak pakai tes-tes lagi ya, ini hanya bentuk tes observasi saja seperti P3K yang guru kemarin. Ini untuk administrasi. Ya sama halnya dengan informasi kedua, ini hanya menguatkan bahwa nanti rekan-rekan yang masa kerjanya di bawah 10 tahun, otomatis yang akan menjadi P3K part-time di bulan November tahun 2023 mendatang. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.